Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yola Apriliani dengan NIM 30623044. Mata kuliah Sejarah Peradaban Islam. Dosen pengampu Bapak Adib Aunilah Fasya, MSI. Universitas Islam Negeri Kiai Haji Abdurrahman Wahid, Pekalongan. Jauh semenjak Nabi Muhammad SAW masih hidup, beliau suatu ketika pernah bersabda kepada Sayyidina Ali, "Akan terjadi sesuatu antara diri kamu dengan Aisyah." Sayyidina Ali pun menjawab, "Maka akulah yang paling celaka, wahai Rasulullah." Dan Nabi pun menjawab, "Tidak, tetapi jika itu terjadi, maka kembalikanlah dia ke tempat yang aman." Puluhan tahun kemudian, setelah wafatnya Nabi, terjadilah sebuah peristiwa yang kita kenal sebagai Perang Jamal. Dari perbedaan pandangan ini, benih perpecahan pun tumbuh. Dengan sedikit fitnah dan provokasi, perang antara dua kubu pun meletus. Peristiwa ini terjadi pada bulan Rabiul Akhir tahun 36 Hijriah. Namun, yang terjadi sebenarnya adalah tepat 1 hari sebelum perang. Terjadilah musyawarah antara dua kubu. Di satu sisi, kubu Sayyidah Aisyah ingin segera mengungkap siapa pembunuh Khalifah Umar. Sementara di sisi lain, kubu Sayyidina Ali ingin menstabilkan situasi terlebih dahulu sebelum melakukan kisos, yang kemungkinan akan memicu pemberontakan dari kabilah-kabilah yang terkena dampaknya. Perundingan antara dua kubu pun berakhir dengan kesepakatan. Kedua belah pihak sepakat untuk menyerahkan senjata dan mempercayakan semua keputusan kepada Sayyidina Ali. Dan beliau akan secepat mungkin untuk menemukan siapa sebenarnya yang membunuh Khalifah Utsman. Kesepakatan tersebut membawa kedamaian di antara keduanya selama semalam. Namun, tak disangka pada malam yang sama, sekelompok pemfitnah, yaitu Abdullah bin Saba dan kawan-kawannya, menyebar fitnah dan kebencian antara dua kubu. Akibatnya, keesokan harinya terjadilah kekacauan mendadak. Suara senjata, denting pedang, dan teriakan panik tiba-tiba menggema. Golongan munafik penghasut pun berhasil. Api perpecahan yang mereka nyalakan berkobar. Bentrokan antara dua kubu tidak dapat dihindari lagi. Mendengar hal itu, Sayyidina Ali berteriak, lalu bertanya, "Apa yang terjadi pada orang-orang?" Mereka di sekitarnya pun menjawab, "Penduduk Basrah atau yang merupakan kubu Sayyidah Aisyah menerima kami untuk bermalam di sini, tapi malah menyerang kita." Bentrokan tidak bisa dihindari lagi. Pasukan Sayyidina Ali yang berjumlah 20.000 harus menghadapi pasukan Sayyidah Aisyah yang hanya sekitar 3.000 orang. Fakta dari Perang Jamal ini sangat menyedihkan. Tidak ada yang menduga bahwa orang-orang yang seharusnya bersaudara dalam Islam harus bertarung satu sama lain dalam perang yang dimulai oleh fitnah kaum munafik. Kemudian, Sayyidina Ali pun menyuruh pembantunya untuk berseru, "Cukup, hentikan." Namun, seruan tersebut tidak terdengar di tengah kekacauan yang terjadi. Tidak terbayangkan bahwa sesuatu yang Nabi telah ramalkan puluhan tahun yang lalu mengharuskan seorang ibu berhadapan dengan menantunya sendiri. Karena sudah tidak mungkin lagi untuk menghentikan pertempuran yang semakin memanas itu, Sayyidina Ali memberi nasihat kepada pasukannya agar setidaknya mereka menghindari membunuh sesama muslim. Beliau juga melarang mereka untuk menyakiti anak-anak, perempuan, dan orang tua. Akhirnya, Perang Jamal pun usai. Kemenangan berada di pihak Sayyidina Ali.
Beliau mengingat pesan Rasulullah SAW dahulu, jika peristiwa sesuatu itu sudah terjadi, maka beliau ditugaskan untuk mengembalikan Sayyidah Aisyah ke tempatnya yang aman. Akhirnya, momen haru pun terjadi. Sayyidina Ali mengawali dengan mendatangi Sayyidah Aisyah, dan dengan rendah hati sembari mengucapkan salam menanyakan kondisi beliau. "Bagaimana kabarmu, wahai ibu?" Sayyidah Aisyah pun menjawab, "Baik." Kedatangan Sayyidina Ali ini pun disusul oleh para pemimpin pasukan dan sahabat-sahabat sembari mengucapkan salam dan menanyakan kabar beliau. Ketika Sayyidah Aisyah akhirnya pulang dari Basrah menuju Madinah, Sayyidina Ali pun memulangkan beliau dengan sangat hormat dan mulia. Beliau juga dibekali dengan banyak hal, sehingga perjalanan yang ditempuh pun bisa selamat tanpa kekurangan suatu apapun. Sayyidina Ali juga mengutus 40 orang perempuan dari Basrah untuk menemani perjalanan yang dilakukan oleh Sayyidah Aisyah. Setibanya di Madinah, Sayyidah Aisyah pun menyesali peristiwa yang terjadi dan mengabdikan hidupnya untuk ilmu. Beliau menghabiskan sisa usia beliau untuk mengejar hadis dan ilmu agama lainnya kepada para pelajar di Madinah. Dampak yang paling nyata dari Perang Jamal ini adalah jumlah korban yang terbunuh. Abu Hasamah dari Wahab bin Jarir meriwayatkan bahwa jumlah pasukan Basrah yang terbunuh mencapai 2.500 orang. Sedangkan riwayat lain menyebutkan bahwa jumlah korban dalam Perang Jamal berkisar antara 2.500 sampai 6.000 orang. Di sisi lain, pasukan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu kehilangan 400 sampai 600 sebagai korban. Tak hanya itu, kerugian materi juga dialami oleh kedua belah pihak. Padahal, perang seperti ini seharusnya bisa dihindari. Namun, karena adanya provokasi dari seseorang, perpecahan tidak dapat dihindari. Penyesalan mendalam yang dirasakan oleh Aisyah juga merupakan dampak dari pecahnya peperangan ini. Setiap perbuatan pasti memiliki dampak yang entah baik atau buruk terhadap individu yang melakukannya.